Ketika kamu lagi manifest seseorang, manifest si dia, manifest specific person di dalam hidup kamu, ke dalam hidup kamu, mungkin ada kalanya ada momen-momen di mana kamu ngerasa, "Ini kapan ya? Kapan ya dia hadir di dalam hidup gua?" Atau mungkin juga ada sedikit pikiran buruk atau pikiran negatif atau ke-overthinking-an tentang ini beneran bisa apa enggak? Ini beneran ke-manifest apa enggak? Ini beneran dia balik nggak sih ke dalam hidup gua? Kayak gitu, dan kamu merasa nggak nyaman banget, ngerasa nggak enak banget dengan adanya pikiran tersebut, dengan adanya perasaan tersebut. Kadang yang bikin kamu ngerasa lebih baik, lebih nyaman, lebih enak, itu bukan dengan ngerilis emosi. Kadang di dalam proses manifestasi, nggak selalu ngerilis emosi itu bisa memberikan suatu hasil yang positif gitu ya, atau hasil yang kayak melegakan. Terutama kalau kamu menggunakan cara apapun untuk rilis emosi sebagai metode untuk mengontrol realitasmu, begitu. Kadang yang dibutuhkan itu bukan tentang rilis emosi, yang dibutuhkan itu justru kamu sadar tentang berbagai prinsip manifestasi yang sedang bermain di dalam hidupmu, begitu. Salah satu prinsip manifestasi yang mungkin orang cenderung lupa ketika menghadapi pikiran negatif, ketika menghadapi overthinkingan itu adalah satu hal ini, yaitu keadaanmu saat ini, apapun itu keadaanmu saat ini bukan merupakan penghalang, atau keadaanmu atau situasimu saat ini, apapun itu bentuk situasimu saat ini, bukan merupakan suatu pembatas. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu kayak, nih manifest SP nih ya, biasanya, tapi udah lama nih Kak, nggak kontekan sama si SP, udah lama nggak ada hubungan sama SP, nggak ada tukar-tukaran kabar, nggak ada apa-apa, itu gimana ya Kak, entah gimana ya Kak, caranya ya Kak, entah termanifest nggak ya Kak, entah ini mungkin nggak ya Kak. Kadang yang dibutuhkan itu bukan ngerilis emosi, bukan maksa-maksa buat kayak, "Ayo dong emosi ini pergi, ayo dong pikiran negatif ini pergi, ayo dong, lalalala," kayak gitu, nggak kayak gitu. Kadang yang dibutuhkan itu mengingat prinsip tersebut, bahwa keadaanmu saat ini bukan merupakan penghalang. Kenapa situasimu pada saat ini bukan merupakan penghalang? Karena kalau kamu lihat lagi dengan lebih tenang, dengan lebih teliti, dengan lebih penuh kesadaran, kamu bakal bisa ngelihat di balik semua yang terjadi di dalam hidupmu, satu-satunya yang pasti adalah perubahan, termasuk perubahan keadaanmu pada saat ini. Gitu. Jadi dengan mengingat prinsip tersebut bahwa keadaanmu saat ini bukan penghalang, situasimu pada saat ini bukan suatu hal yang membatasi untuk termanifestnya, terwujudnya apapun itu yang kamu inginkan di dalam hidupmu, dan ngelihat, benar juga bahwa satu hal yang pasti itu merupakan perubahan. Berarti keadaanmu saat ini bukan untuk selamanya, bukan suatu hal yang permanen, bukan suatu hal yang final banget. Kecuali kalau misalnya kamu percaya itu hal yang final banget ya, itu lain lagi mainnya. Anyway, demikian salah satu prinsip manifestasi berkesadaran yang menurutku penting banget untuk diingat ketika kamu sedang menghadapi ketidakpastian atau sedang menghadapi situasi yang sepertinya kok kayaknya nggak berubah, kayak gitu. Diingat-ingat terus, dijadiin mantra, ditato di pikiranmu, kayak gitu, biar kamu punya satu pegangan secara prinsip dalam menjalani proses manifestasi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang manifest love, manifest seseorang, manifest si dia, atau manifest apapun di dalam hidup kamu, atau kamu mau cerita-cerita tentang pengalaman manifestasi kamu, silakan dipakai kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.